inovasi. Selamat berjumpa kembali pada sesi bincang-bincang hari ini dengan Bapak Ramses Pangaribuan. Sama. Topik hari ini berjudul Engineering Ekonomi. Pak, boleh diberi penjelasan tentang engineering ekonomi? Terima kasih Bu atas bincang-bincang siang ini. Kita berbincang-bincang ringan saja tentang engineering ekonomi. Jadi ini ada di tangan saya bukunya yang dimaksud dengan engineering ekonomi. Jadi kalau dibaca di Indonesia akannya teknik ekonomi, atau kalau waktu kami kuliah namanya dulu ekonomi teknik, ya ekotek. Jadi kalau kelakar-kelakar kami dulu ada namanya ekotek. Jadi engineer ekonomi ini menganalisis proyek misalnya ya. Apakah proyek itu untung apa rugi, visible. Jadi tidak harus proyek besar ya, bisa proyek kecil, bisa membandingkan dua pilihan atau tiga pilihan, mana yang paling visible, menguntungkan, mana yang sedang menguntungkan. Memang keputusan itu nanti di manajemen, tapi kita sajikan perhitungan engineering ekonomi kepada manajemen, atau kalau kita udah jadi manajemen, kita pakai sendiri ilmunya. Jadi engineering ekonomi, saya ulang lagi, adalah ilmu gabungan dari ilmu ini juga sih, di ekonomi juga dipelajarin yang namanya bunga berbunga itu ya. Cuman ini lebih simpel dibuat tabel bunga berbunganya. Jadi discount factor table namanya. Saya kira itu dulu pengantarnya. Terima kasih atas pertanyaan pertamanya, Bu. Dalam membuat keputusan finansial, apakah engineering ekonomi ini sangat berperan? Oh iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, sebenarnya dengan mempelajari buku ini tentang engineering ekonomi ini, kami dari orang teknik percaya bahwa sudah cukup sebenarnya. Walaupun nanti dalam memutuskan visibility tadi kan ini dari segi ekonomi ya, itu nanti ada faktor-faktor lain ya, misalnya faktor-faktor lingkungan, bisnis, faktor-faktor politik, itu kita kesampingkan aja dulu, tapi kita pure murni menghitung dari segi keuangan aja, rugi apa untung, betul-betul kita hitung dengan cermat. Jadi waktu kalau proyek pemerintah sih nanti mereka gabung lagi, misalnya membangun bendungan, apakah menguntungkan atau tidak. Kalau dari segi engineering ekonomi, kalau rakyatnya belum menghasilkan apa-apa ya keputusannya lain. Itu namanya nanti membangun infrastruktur oleh pemerintah. Namun untuk proyek-proyek yang pure punya kita swasta harus kita hitung dengan cermat. Jadi sangat bermanfaat dan sangat berguna digunakan. Boleh kami mengetahui hal-hal apa saja yang dijelaskan dalam engineering ekonomi? Hal yang dijelaskan dalam engineering ekonomi itu antara lain, mohon maaf saya buka dulu sedikit bukunya ya. Jadi judul-judulnya aja lah saya ambil. Antara lain di sini ya, mengambil keputusan kalau di apanya di depannya ya, decision making. Jadi pengambilan keputusan. Jadi misalnya ada nanti perhitungan present worth. Jadi nilai sekarang. Jadi proyek itu berapa tahun, tapi kita coba kalau kita tarik angkanya ke depan sama-sama gitu dua proyek, mana yang lebih menguntungkan saat ini? Itu namanya present worth atau future worth. Kita tarik sama-sama ke depan pakai discount factor tadi, itu dipelajari ya. Kemudian annual cash flow kita harus tahu, di akuntansi dipelajari situ ya. Rate of return analysis. Ini ilmu akuntansi banyak juga berperan di sini ya. Kemudian incremental analysis, ada analisis teknik, masalah-masalah depreciation. Depreciation itu ada 4 atau 5 macam kan. Ada yang straight line, ada double decline method, ada macam-macam itu ya. Nanti kita pakai, cuman nanti ada Persatuan Akuntansi Indonesia, kita harus tanya mereka
kita pakai nanti straight line, tak taunya Persatuan Akuntansi Indonesia pakai double decline, rugi kita. Jadi ya kita pakai yang di negara kita ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang akuntansi. Kayak ibu lah kan, ilmu dasarnya kan akuntan ya kan ibu ini ya. Jadi sarjana akuntansi kan. Nah jadi ilmu kita ini, saya teknik industri, akan bersama-sama kita nanti. Jadi replacement analysis, analisis mengganti inflation theory, kemudian estimation of the future. Antara lain misalnya lagi minimum attractive rate of return dan EBIT kalau di akuntansi, earning before income tax. Itu dipelajari juga semua di sini. Kira-kira kurang lebih itulah makronya ya, yang dipelajari di engineering ekonomi. Apabila kita ingin memutuskan membeli sesuatu atau menyetujui proyek, maka harus layak atau visible. Apa pengertian visible dalam engineering ekonomi? Jadi sama dengan pengertian di cara umum, visible artinya kan untung, profit. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia secara harfiah langsung ya, visible. Jadi ilmu itu juga kami pakai di engineering ekonomi. Makanya nanti waktu bahasa Indonesia kan kalau proyek itu kan ada studi kelayakan namanya. Jadi yang disebut layak itu sebenarnya nguntung itu, ya, tidak rugi. Jadi feasibility study sama dengan studi kelayakan. Layak dia, layak dieksekusi apa itu proposal kita itu, proyek kita itu. Kira-kira itulah pengertian feasibility study dalam engineering ekonomi. Bolehkah Bapak beri contoh simple teori keputusan menggunakan tools atau alat kajian engineering ekonomi, misalnya pakai present value atau future value? Nah, present value dan future value itu kan dua tools. Nanti kalau proyek besar bersama-sama dipakai. Namun salah satu aja udah bisa dipakai. Future value atau pure present value, saya pakai present value dulu ya. Misalnya mengkredit sepeda motor, ini udah ada dalam YouTube saya juga ini ya. Ini kita ulang dalam bincang-bincang ini. Mengkredit sepeda motor, udah saya hitung pakai sensitivity analysis judulnya 3 tahun. Kalau harga itu 20 juta no on, terus kita mengkredit 12% itu jatuhnya 3 tahun itu jadi 46 juta, jadi 2 kali lipat. Sembari kalau kita hitung future value, dia kan kita ilmu depresiasi kan tadi ya, udah berkurang harganya. Kalau saya bikin depresiasinya 10% per tahun, dia tinggal sisa 14 juta 3 tahun yang datang. Artinya kalau 46 juta saya hitung tadi present value-nya dikurang 20 itu udah 26. Ditambah 14 lagi udah kayak membeli 2 sepeda motor cash. Ya, jadi itu visibility pakai present value contohnya ya. Jadi kalau motor itu hanya untuk gaya-gayaan aja dibeli, untuk prestis saja, mengkredit itu sangat rugi. Kecuali motor, maaf kalau kita gojekkan ya, dia bisa menutupin kreditnya. Tapi kalau untuk dipakai saja, pakai present value tadi aku kan, itu banyak ruginya. Kemudian future value. Future value contohnya mengkredit rumah di kawasan yang bagus ya, di kawasan bagus. Kita katakan harganya 300 juta, kredit 5 tahun. Saya hitung pakai hitungan di minggu lalu, 300 juta no on itu kalau 5 tahun lagi itu menjadi hampir 377 juta. Ditambah down payment 10 juta, saya hitung 399. Nah, kalau rumah itu kita tidak jual kembali memang rugi. Ya, kayaknya kita Namun kalau kita lihat perkembangan nilai real estate, kan itu tadi asumsi saya pakai 9% ya. Real estate itu bisa 12%. Saya hitung itu harganya menjadi 500 juta setelah 5 tahun. Sedangkan tadi 390 kan. Sebenarnya kalau mengkredit rumah, ini pakai future value aku ya, itu tapi lihat kawasannya ya, jangan rumah-rumah yang tidak berkembang, dia harus punya prospek. Nah itu untung, saya hitung untungnya 170.
Nah inilah dua tools yang saya pakai satu tadi untuk motor untuk present value, satu pakai future value. Jadi pintar-pintar kita nanti proyek kita itu apa, ini saya anggap proyek ya. Nah kredit mobil juga gitu, mengkredit mobil juga kalau untuk dipakai disimpan di garasi aja, wah bangkrut lah kita. Jadi kecuali kita sewakan ya, itu bisa menutupin. Ya, saya kira itulah contoh sederhana antara dua tools yang kita pakai tadi. Terima kasih Pak atas penjelasan Bapak tentang engineering ekonomi dan manfaatnya. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan MM. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih semua pemirsa.